Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab jawaban dari ujian akhir semester Business Intelligence. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud Business Intelligence dan berikan contohnya. Business Intelligence adalah proses, teknologi, atau arsitektur yang mengubah suatu data menjadi informasi yang bermakna untuk mendorong tindakan bisnis yang menguntungkan. Penggunaan BI dapat memberi keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dengan analisa data yang dimiliki, perusahaan dapat menjadi lebih baik. Menurut beberapa ahli, Business Intelligence adalah, menurut Robert Half, Business Intelligence adalah peran yang membuat hasil analisa sebuah bisnis dapat dijadikan rujukan perusahaan dalam bekerja dengan staf lainnya. Menurut Versailles, Business Intelligence adalah set model metodologi analisis yang memanfaatkan data yang berguna bagi proses pengambilan informasi serta keputusan yang kompleks. Menurut Howard Dresner, Business Intelligence adalah konsep dan metode untuk meningkatkan cara membuat keputusan akhir menggunakan bantuan sistem. Aplikasi dalam Business Intelligence ada beberapa, seperti Google Data Studio, layanan gratis untuk menampilkan hasil olah data. Aplikasi ini dapat berintegrasi dengan produk-produk Google lainnya, sehingga memudahkan proses pengerjaan. Sistem Business Intelligence pada Google Data Studio bisa terbilang lengkap dan mudah digunakan untuk BI pemula. Kemudian ada Domo, yaitu software yang terkenal yang banyak dipilih karena fitur-fiturnya dan kemudahan akses yang dimiliki. Software ini memudahkan pengolahan data menjadi dashboard yang menarik sehingga mudah dipahami. Kemudian ada Tableau, aplikasi yang unggul dalam tampilan dashboard yang dapat disusun secara interaktif. Data yang kita olah akan ditampilkan dalam berbagai jenis tampilan. Software ini umumnya digunakan untuk data yang membutuhkan implementasi dan kepentingan user sebagai prioritas utama. Kemudian ada Power BI. Software milik Microsoft ini memudahkan pengguna untuk mengolah dan menampilkan data dalam bentuk grafik. Software ini memiliki 3 jenis konsep untuk mengoptimalkan pekerjaan, seperti dashboard, report, dan dataset. Setiap fitur memiliki kelebihan masing-masing. Pertanyaan kedua, jelaskan langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi Power BI. Dalam penggunaan Power BI ada beberapa fungsi dalam aplikasinya. Pertama ada Get Data. Get Data untuk memilih konektor data dan mengkonfigurasi detail sumber data. Kedua ada Report View, kanvas report yang digunakan untuk membuat desain visualisasi data. Tampilan ini merupakan tampilan default yang terbuka saat Power BI digunakan. Data View memberi tampilan data, mirip dengan spreadsheet Excel tetapi hanya dapat dibaca. Kemudian terakhir ada Model View, digunakan saat model data memiliki beberapa tabel dan hubungan yang perlu ditentukan antara keduanya. Kita bisa melihatnya di sini. Power BI ini Get Data untuk mengambil data dari file di komputer kita. Misalnya saya mengambil data CSV, kemudian di sini akan keluar data yang akan digunakan. Kemudian kita open. Connecting. Di sini ada Get Data, kemudian Report View, Data View, dan Model View. Di sini datanya sudah masuk, kemudian kita akan
Kemudian kita akan melihat data yang sudah kita hubungkan ke Power BI. Ini adalah datanya. Ada 187 row. Ini merupakan data yang diambil dari dataset di internet yang menampilkan data-data dari COVID-19 2 tahun lalu. Kemudian dalam report view ini kita dapat menampilkan apa saja yang ingin kita analisa atau ingin kita tampilkan dalam bentuk-bentuk chart atau diagram. Di sini pertama kita menampilkan country-nya dulu atau region dari yang terkena COVID-19. Kita memakai clustered column chart. Ini belum tampil karena hanya country dan region saja. Kemudian kita tambahkan yang terkonfirmasi COVID. Ya, ini yang terkonfirmasi COVID-19. Ini nama negaranya. Yang paling banyak adalah US, kemudian Brazil, India, Rusia. Ini yang terkonfirmasi. Kemudian yang kasus meninggalnya. Kita bisa letakkan di sini. Kemudian ini yang biru tua adalah yang konfirmasi meninggal dari COVID-19. Kita akan ganti dengan 100% stack column chart agar seperti ini, agar lebih terlihat. Kemudian saya akan mencoba menampilkan yang sudah recovery atau sembuh. Ya, ini adalah perbandingannya dari yang terkonfirmasi, yang meninggal, kemudian yang terrecovery atau sudah sembuh. Ini adalah contoh data yang simple yang bisa dipakai di Power BI. Kemudian untuk model view, jika ada beberapa data yang ingin digabungkan, maka bisa menggunakan model view. Tapi di sini saya akan menggunakan hanya satu data saja. Kita bisa mengubahnya mungkin dengan line chart seperti ini. Di sini jika kita klik maka akan ada keterangannya, atau dengan stacked area chart, tapi lebih terlihat dengan 100% stacked column chart. Ya, seperti ini cara menggunakan Power BI untuk data yang simpelnya. Kemudian kita bisa mengganti nama ini atau bisa menambahkan judul dengan text box. Kemudian selanjutnya, ini sudah saya jelaskan. Nomor 3, jelaskan perbedaan dari penggunaan Power BI dan Tableau. Power BI dan Tableau dalam hal kemampuan visualisasi data. Power BI itu dapat digunakan untuk mengunggah data dengan cepat dan membuat visualisasi menggunakan natural language queries dengan maksimal data 3.500 data points. Sementara Tableau memungkinkan menggunakan lebih banyak data dari Power BI dan dapat membuat visualisasi data dari yang dasar hingga rumit, termasuk menggunakan heat maps, line charts, scatter plots, dan lainnya.
Power BI dalam hal kemudahan penggunaan. Power BI memiliki keunggulan besar dalam kemudahan penggunaan. Hal ini dikarenakan UI Power BI berakar dari Microsoft Office 365. Sementara Tableau penggunaannya lebih rumit dan kompleks bagi pemula, tapi memvisualisasikan data secara detail. Tools ini juga menyertakan kemampuan natural language ke softwarenya. Power BI dan Tableau dalam hal sumber data. Power BI mendukung berbagai sumber data, tetapi aksesnya lebih terbatas. Contoh sumber data yang bisa diakses dengan Power BI adalah MySQL Server, IBM DB2, MySQL, Microsoft Excel, Oracle Database, Text atau SP, PostgreSQL, folders, dan lain-lain. Sementara Tableau memiliki akses yang luas ke berbagai sumber data dan server, termasuk PDF, Excel, JSON, Cloudera, Hadoop, text file, statistical file, Google Analytics, G Drive, Dropbox, Google Sheets, dan lainnya. Power BI dan Tableau dalam bahasa pemrograman. Power BI dilakukan untuk melakukan data manipulation dan modeling. Aplikasi ini didukung dengan data analisis expression dan M-language. Power BI juga terhubung dengan bahasa pemrograman R, namun hanya untuk enterprise level user. Power BI dapat bekerja cepat dan baik apabila data tidak terlalu banyak volumenya. Sementara Tableau terintegrasi baik dengan bahasa pemrograman Python dan R. Visualisasi data dapat ditingkatkan menjadi baik dan lebih cepat menangani data walau dengan volume besar. Kemudian yang keempat, menurut Anda apakah business intelligence penting dalam sebuah perusahaan dan apa urgensi tersedianya aplikasi BI? Pada perusahaan, data BI bersumber pada database yang menampung data dalam jumlah besar atau biasa disebut data warehouse. Penggunaan BI dalam perusahaan menjadi penting karena akan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih efektif dan efisien dengan melakukan pengukuran, analisa, dan monitoring operasional sebuah instansi atau perusahaan. Menggunakan BI membantu perusahaan dalam mendapat informasi terkait sebuah bisnis yang nanti akan berguna dalam pengambilan keputusan, mempermudah mengetahui bagian bisnis yang bermasalah, melakukan pengukuran kinerja perusahaan, dan memberi data terkait performa bisnis. Urgensi penggunaan aplikasi BI sangat penting dan memberi beberapa manfaat, diantaranya 1. Pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat dengan mengakses data real-time dan menyajikan informasi secara terstruktur dan visual. 2. Pengenalan pola dan tren dengan mengidentifikasinya yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Informasi ini dapat membantu bisnis mengantisipasi perubahan pasar atau tren industri sehingga dapat mengambil langkah-langkah strategis yang tepat. 3. Menghemat waktu dan sumber daya dengan mengurangi ketergantungan proses manual yang memakan waktu dan sumber daya. Meningkatkan efisiensi operasional dengan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan optimalisasi. Analisis kerja bisnis dengan membantu perusahaan untuk memantau kinerja karyawan terhadap tujuan bisnis dan memahami bagaimana tiap departemen atau tim berkontribusi terhadap keseluruhan pencapaian tujuan bisnis. Aplikasi BI akan menghadirkan akses cepat dan efisien dengan informasi yang relevan, sehingga membantu perusahaan untuk mengambil keputusan tepat waktu, efektif, dan berbasis fakta yang pada akhirnya meningkatkan kinerja dan kesuksesan bisnis. 5. Jelaskan langkah-langkah dalam menggunakan Tableau. Sebelum langkah-langkah menggunakan Tableau, beberapa fungsi pada Tableau public adalah: pertama, ada data pane, berisi dimensions dan measures data yang di-upload ke halaman utama. Kemudian ada analytic pane, terdapat berbagai pilihan analisis yang dapat digunakan untuk membuat trend lines dan sebagainya. Ketiga, ada view cards. View cards untuk memodifikasi workbook. Keempat, ada toolbar icon, akses cepat ke fitur favorit. Kelima, worksheet,
sheet untuk membuat visualisasi data. Keenam ada dashboard untuk membuat dashboard visualisasi data. Kemudian ada worksheet tabs untuk melihat sheet, dashboard, atau storyboard. Kedelapan ada data source, kembali ke sumber data. Berikut adalah cara untuk menggunakan Tableau Public. Pertama kita harus connect to data terlebih dahulu. Kita akan mengambil data yang sama seperti tadi, tapi dengan format Excel. Kita mendapatkan datanya di sini, kemudian kita akan update datanya. Ini data yang kita gunakan. Kemudian kita akan ke sheet 1 untuk membuat visualisasi datanya. Kita akan ke sheet 1, kemudian akan ada tampilan seperti ini. Setelah itu kita mencoba untuk drag country atau regionnya ke sini. Kemudian yang titik-titik ini adalah country. Ini dalam bentuk maps. Kita juga bisa mengganti bentuk visualisasinya sesuai dengan data yang kita miliki. Ini dalam bentuk maps. Kemudian kita akan melihat yang terkonfirmasi. Kita letakkan di sini. Kemudian kita ganti dengan visualisasi data yang ini. Ya, seperti ini. Kemudian di sheet 2 kita akan tambahkan yang sudah meninggal akibat COVID-nya. Kita akan drag country dan yang dates. Kita bisa menggunakan yang ini. Ya, seperti ini. Warna-warna ini menandakan banyaknya kematian yang diakibatkan oleh COVID-19. Sesuai warnanya, jika biru tua maka sangat banyak, kemudian biru muda ini sedang, dan biru sangat muda adalah yang sedikit, sesuai dengan palet warna di sini. Kita juga bisa menambahkan di sheet 3 yang terrecovery. Ini adalah yang terrecovery berbagai negara. Kemudian kita bisa menggabungkan ketiga sheet ini di dalam dashboard, satu dashboard. Kita bisa menggabungkannya dalam dashboard sesuai dengan sheet yang kita inginkan untuk digabungkan. Kemudian kita bisa menyimpannya di sini. Begitulah cara untuk menggunakan Tableau Public untuk data yang simple dan tidak begitu banyak. Ini adalah hasil download yang sudah divisualisasikan.
Ini yang terkonfirmasi dan ini jumlah kematiannya. Sekian penjelasan tentang jawaban ujian akhir semester Business Intelligence milik saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.